Assalamualaikum Sobat Travelers akhir zaman. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini bismillah Al-Fakir akan berbagi kisah nyata bagaimana kedahsyatan iman dan amal soleh, yakni amalan, khususnya amalan surat Yasin. Bagaimana kedahsyatannya, bagaimana kisah nyata ini, yuk tonton sampai habis, jangan di skip. Kemudian jangan lupa untuk di like, komen, share, and subscribe. Insyaallah. Bagaimana kisahnya? Selamat menyaksikan. Salam. Kisah pertama, bagaimana kedahsyatan dari surat Yasin ini diceritakan oleh Lim Fahima Yahya di medsos, yang di Facebook, bahwa pada tahun 1980 di desa kakeknya ada sebuah pabrik tepung tapioka, di mana pabrik ini menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan desa itu. Sungai di desa itu terkena limbah dari pabrik, sehingga banyak ikan yang mati. Seringkali warga melakukan protes ke pemerintah setempat, namun tidak ada gubrisat, tidak ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga akhirnya tokoh agama desa tersebut bersama masyarakat berinisiatif. Mereka sudah melakukan mencoba mengajak dialog kepada pemilik pabrik, namun tidak juga ada respon yang baik dari pemilik pabrik, sehingga kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat di desa tersebut berinisiatif untuk membuat amalan. Mereka mengetahui ada amalan yang super ampuh, super mujarab untuk bagaimana mengabulkan hajat-hajat mereka. Dan mereka menghadapi kondisi yang genting karena sungai mereka tercemar, sehingga ikan yang biasa mereka gunakan, mereka makan sebagai lauk mereka sehari-hari ini tercemar hingga tidak bisa mereka konsumsi. Sehingga mereka pun buat amalan, mereka membaca Yasin, di mana terdiri dari 41 orang, masing-masing membaca Yasin sebanyak 1 kali selama 41 hari. Dan Masya Allah, setelah 41 hari Allah datangkan pertolongannya. Pada suatu hari, di hari yang ke-41-nya, terjadi kehendak Allah SWT, di mana salah satu yang kita ketahui bahwa salah satu doa yang tidak ada hijab antara doa itu dengan Allah, maksudnya pengabulannya adalah doa orang yang terzolimi. Bayangkan ditambah dengan surat Yasin yang merupakan surat pengabul hajat, maka Masya Allah, bisa kita bayangkan bagaimana dahsyatnya, sehingga terjadi suatu kecelakaan pesawat, yang dimana pesawat ini ditumpangi oleh pemilik pabrik tadi. Masya Allah, terjadi kecelakaan pesawat dan pemilik pabrik tadi mati dalam kecelakaan pesawat tadi. Inilah bagaimana kita mesti berlindung, kita mesti menjaga diri kita agar tidak menzolimi orang lain. Apalagi banyak orang kita zolimi, maka Masya Allah, kita khawatir doa orang dizolimi ini makbul dan na'udzubillah menyebabkan kecelakaan pada orang yang menzolimi. Sehingga mari kita jangan menzolimi orang, karena doa orang menzolimi ini makbul. Sehingga sebagaimana kisah nyata ini, pemilik pabrik ini yang memang tidak mau tahu kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah pabriknya ini, sehingga orang berdoa agar pabriknya ini
orang-orangnya sadar dan berhenti melakukan aktivitas pabrik yang menyebabkan kerusakan lingkungan, banyak ikan yang mati, sungai tercemari, dan itulah hasil dari amalan, dan itu merupakan kehendak Allah SWT, dan itu adalah solusi di mana keras kepalanya pemilik pabrik sehingga dia akhirnya meninggal dalam insiden kecelakaan pesawat. Itulah salah satu kedahsyatan dari surat Yasin, surat pengabul hajat, sehingga sebelum kita membacanya kita niatkan hajat kita untuk hajat-hajat kebaikan. Namun jika memang dirasa ada hal-hal darurat seperti tadi, sudah kita bicara baik-baik, namun tidak ada respon, malah semakin menjadi-jadi, maka kita serahkan semua itu kepada Allah SWT, maka Allah yang akan menentukan keputusannya. Apakah mungkin pabriknya gulung tikar atau dipindah ke tempat yang lebih baik, namun ternyata Allah memilih, itu adalah keputusan Allah, pemilik pabrik mati dalam kecelakaan pesawat. Kemudian kisah kedua adalah bagaimana ada alumni dari sebuah pondok pesantren mengetahui bahwa kiainya dalam keadaan kurang sehat. Dia berniat menjenguk kiainya ini, namun ternyata ada kendala yang membuat dia menunda menjenguknya. Namun pada malam harinya ternyata dia mendapatkan pesan dari temannya bahwa Romo Yai telah meninggal dunia. Maka keesokan paginya, pagi-pagi sekali, ya berangkat ke pondok untuk ikut dalam prosesi pemakaman dari Yai. Namun ternyata setelah sampai di pondok, ramai orang yang sudah menghadiri untuk mengikuti prosesi pemakaman. Masya Allah, sehingga dia sangat menyesal dan dia sangat ingin bisa memegang keranda dari Romo Yainya, namun apa daya, begitu ramai saat itu keadaannya. Dia pun menunggu di pintu depan masjid pondok, menunggu jenazahnya dikeluarkan, dan dia berharap akan melewati tempatnya. Ustadz tadi, ya, alumni dari pondok tadi membuat amalan, yakni membaca surat Yasin sebanyak 41 kali. Sampai akhirnya ia pun menyelesaikan amalannya, dan ternyata ajib, biiznillah, dengan asbab wasilah surat Yasin yang dia baca 41 kali, maka Romo Yai, jenazah Romo Yai itu, keranda beliau melewati tempatnya, dan dia pun memegang dengan penuh keharuan keranda dari jenazah Romo Yainya, dan itu merupakan penghormatan terakhir, dan dia mesti melakukan itu. Dia melakukan amalan itu untuk juga bisa memberikan penghormatan terakhir, memegang keranda dari Yai. Inilah bagaimana kedahsyatan dari surat Yasin. Allah kabulkan hajat-hajat dari orang yang mengamalkannya. Semoga dengan dua kisah tadi Allah berikan kita semangat untuk bagaimana menjaga amalan kita, bahwa semua hajat, semua keinginan, cita-cita kita adukan, kita minta kepada Allah yang Maha mengabulkan hajat, ya qadiyal hajat, dengan perantaraan wasilah surat Yasin, surat pengabul hajat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, saya bisa bagi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah keliru, ya, ucapan-ucapan yang kurang berkenan, tingkah laku yang kurang sesuai, mohon dimaafkan. Dan semoga kita berjumpa di video-video selanjutnya yang lebih baik lagi.
kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka la bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Al-Fakir Trevor Aizaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.